Biasanya ya kita ini zikir. Lalu tiba-tiba tangannya bergerak begini. Atau tiba-tiba tangan bergerak ke arah tertentu. Atau tiba-tiba kaki bergetar. Atau tiba-tiba leher kita begini bergerak sendiri. Misalnya gitu. Coba tahu kesemutan. Nah, atau kesemutan atau apa saja. Waktu itu jangan dipikir. Waktu itu loh ya. Iya. Jangan dipikir. Jangan dipikir bahwa ini apa namanya? Ini begini gitu ya. Tidak perlu dipikir seperti itu. Nah, lalu apa yang kalau zikir hening tangan bergerak sendiri mengarah pada dada kiri pertanda apa? Ya itu diatur banget. Nah, nanti kalau membiasakan menolak sensasi seperti itu, Mas. Itu nanti jadinya malah suatu saat itu bisa meledak. Makanya harus ada orang kalau zikir terus malah meledak gerakannya tanpa terkendali itu. Itu karena biasa menolak itu. Nah, kalau sudah gitu perlu. Sekarang saya memberi tips sederhana ya. Iya, ini tipsnya nih. Berarti tipsnya kan ini leher tegang ya. Iya. Caranya begini. Tarik nafas. Nah, tahan nafas terus nengok. Yang paling penting dari tasawuf itu apa sih? Dari tasawuf itu kan dari Allah kan gitu kan. Iya. Ikut Allah. Kan gitu. Derek, kula derek jenengan ya Allah. Lah carane derek Allah itu gimana? Ikhlas. Tiap habis zikir saya lakukan pembersihan hati dan pikiran setiap waktu dengan kholwat pas sampai benar kosong dengan nafas saking halusnya. Gak terasa mendapat bola-bola kuning keemasan masuk di kepala. Dan di badan merasa terang semua. Apa itu sebagian proses menuju alam berikutnya? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Ya, bisa aja. Sekarang gini, misalnya Mas Jawair zikir. Waktu zikir terasa ada sinar cahaya masuk ke rongga dada Mas Jawair. Nah, ketika Mas Jawair masuk ke rongga dada dengan kedamaian masuk ada suatu sensasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Alhamdulillah kita jumpa lagi di Q&A ya. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman di kolom komentar YouTube ya. Ya, baik. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya ingin sampaikan bahwa nanti tanggal 8 Februari kita akan mengadakan webinar panduan praktik zikir la ilaha illallah. Nah, teman-teman bisa mengikuti webinar ataupun membeli bukunya ya. Ikut webinar atau sekalian beli bukunya boleh. Nanti pengumumannya akan disampaikan oleh Mas Jawahir di akhir sesi nanti. Silakan Mas Jawahir, ada pertanyaan apa? Ya, yang pertama dari @ayidobi9820. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau zikir hening tangan bergerak sendiri mengarah pada dada kiri pertanda apa? Ya itu diikutin aja. Nggak usah ini pertanda apa, berarti menganalisis. Iya. Berarti namanya nggak zikir, namanya apa Mas? Mikir. Nah, mikir ya. Jadi ya ini tentu setelah zikir boleh mikir. Iya. Tapi waktu zikir misalnya ya kita ini zikir. Lalu tiba-tiba tangannya bergerak begini. Atau tiba-tiba tangan bergerak ke arah tertentu. Atau tiba-tiba kaki bergetar. Atau tiba-tiba leher kita begini bergerak sendiri. Misalnya gitu. Coba tahu kesemutan. Nah, atau kesemutan atau apa saja. Waktu itu jangan dipikir. Waktu itu loh ya. Iya. Jangan dipikir. Jangan dipikir bahwa ini apa namanya? Ini begini gitu ya. Tidak perlu dipikir seperti itu. Nah, lalu apa yang kalau pas zikir diterima apa adanya dan nggak usah ditolak. Biasanya begini Mas, kan ada orang kalau bergerak dia bisa jadi gini, bisa jadi kayak reaksi. Iya, reaksi. Reaksi yang abnormal lah maksudnya. Itu bergerak berlebihan, itu karena dia menolak Mas. Dia sering menolak. Jadi dia bergerak lalu dia menolak nggak mau gitu. Tapi kalau itu diterima sebagai rasa terima kasih kecerdasan tubuh, kan tubuh kita itu sebenarnya cerdas. Nah, ini ilmu yang sangat luas ini ya, bahasanya namanya apa Mas? Sensasi resonansi somatik. Resonansi somatik itu ilmu yang sangat luas, kita bisa bahas berbuku-buku itu. Itu sebenarnya ya nanti bukunya insya Allah ada. Itu sebenarnya tanda bahwa tubuh kita memang cerdas Mas. Tubuh kita itu cerdas, cuma kita sering nolak. Contoh ya, dulu gini Mas Jawair pernah nggak lihat kambing atau ayam? Dia kalau habis stres dia menggerakkan tubuhnya gitu. Iya, kayak getar-getar sendiri. Ya, misalnya Nyun Sewu yang sering itu kan ayam habis bersenggama. Iya. Kan mereka gini kan. Iya.
Gerakan tubuh seperti itu otomatis untuk menghilangkan stres setelah melakukan persenggamaan itu, Mas. Persenggamaan saya stres ya, Pak? Ya, iya, loh, ya stres loh, kan butuh energi itu stres fisik. Oh, stres fisik maksudnya ya. Iya, dan juga begitu. Misalnya Kijang habis dikejar singa lalu dia lolos, Mas. Dia begitu, dia menggetarkan tubuhnya untuk menghilangkan ketakutannya. Jadi sebenarnya, nah ini ya jadi jangan lupa ya Mas ya. Iya, iya. Gerakan tubuh pada saat kita zikir itu sebenarnya cara tubuh untuk melepaskan energi negatif. Nah, nanti baru dinilai bergerak ke sini kan gitu. Iya. Tetapi itu teorinya. Nah, maka ketika kita berzikir kok ada gerakan-gerakan tertentu jangan ditolak. Jadi kayak orang apa ya? Orang angon loh, Mas. Kayak layang-layang ya, layang-layang. Iya. Kayak layang-layang. Nah, layang-layang mau bergerak kemana nggak usah ditolak-tolak. Sudah diikutin aja gitu. Jangan dilawan. Biasanya yang terjadi reaksi berlebihan itu sudah terbiasa melawan. Dia kalau nganu nggak mau. Aku nggak mau getar, nggak mau gini. Ya, misalnya Mas Jawahir kalau pas dulu ujian skripsi atau ujian artikel, Iya. dredeg nggak? Iya, dredeg. Nah, dredeg tremor. Ada tremor, bisa tremor ya, bisa ada tremor kan. Nah, itu sebenarnya cara tubuh untuk ngeluarin stres, Mas. Nah, kita kan terus nggak mau biasanya. Aku nggak mau dredeg Aku nggak mau tremor Nah, orang yang nggak mau begitu nanti tremor terus malah. Nah, dulu saya cerita ya. Saya itu dulu kan ingat Mas, saya itu awal khutbah Jumat. Saya khutbah itu tahun 99. Jadi waktu usia saya 22 itu khutbah Jumat. Mulai pertama khutbah Jumat. Dredeg Mas ya. Wah, 5 menit waktu muadzinnya sudah ansitu wasmau ati urahimakum. Wah, itu dan dredeg gitu. Dan sering kita lawan. Lalu saya dulu dikasih tahu oleh guru saya, dredeg kuwi alamiah. Nggak usah dilawan. Itu cara tubuh kita ngeluarin stresnya. Di dalam itu kan stres. Nah, sehingga kita bisa, kalau itu diterima, nanti lama-lama hilang. Nah, terus lama-lama saya gini Mas, sudah mungkin mulai tahun 2007, 2000 sekian, sudah biasa ya. Itu kalau mau khutbah malah ngantuk. Jadi sambil nunggu muadzin azan, nah itu malah ngantuk. Nah, guru saya terus bilang, "Nek wis ngantuk berarti sudah stres." Nah, kan wis ngantuk. Relax banget. Berarti sudah relax gitu ya. Jadi intinya begini. Kalau ada sensasi-sensasi seperti yang diceritakan di pertanyaan ini, sangat baik jika diterima apa adanya. Ya, diterima, tidak perlu ditolak. Jangan dilawan gitu, Mas. Jadi ditolak itu maksudnya tidak melawan, bukan malah membesarkan loh ya. Misalnya mau bergerak gini terus dibesar-besarkan gini enggak juga. Pokoknya ikutin aja gitu. Malah dibesar-besarkan. Kita kayak jadi pengamat tok itu loh, Mas. Kayak jadi pengamat biarin aja. Kalau tangan bergerak ya sudah biarin bergerak. Diamati tangan ini sebagai, nah Imam Ghazali nyebut tangan, kaki, mata itu kan tentara. Iya. Kita komandannya, ya diamati aja dia bergerak ke sana. Misalnya kita tentara, dia ke sana. Oh, mungkin di sana ada ini. Oh, anak buah saya ke sana. Nggak usah terlalu ditolak-tolak, biarin aja. Usah diatur-atur banget. Nah, nanti kalau membiasakan menolak sensasi seperti itu, Mas, itu nanti jadinya malah suatu saat itu bisa meledak. Makanya harus ada orang kalau zikir terus malah meledak gerakannya tanpa terkendali itu. Itu karena biasa menolak itu. Nah, kalau sudah gitu perlu pendamping lah, Mas. Kalau sudah gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau teman-teman masih biasa-biasa nggak gitu ya. Santuy. Santai aja kalau gitu. Maksudnya gerakannya itu masih gerakan yang sangat alamiah gitu. Misalnya tangan bergerak ke dada kan nggak kan. Tapi kalau tangan tiba-tiba begini membentur tangan langsung memukul-mukul orang sekitar, objek-objek di sekitarnya, ya itu sudah berlebihan. Dan itu biasanya yang dulu sering menolak kecerdasan tubuhnya. Jadi kecerdasan tubuh itu jangan ditolak. Sensasi somatik itu jangan ditolak. Itu adalah cara tubuh untuk mereduksi merilis cara tubuh untuk rilis stres gitu. Melepaskan. Ya, gitu Mas Wahid. Ya, selanjutnya dari Agusi Vendra 5788. Pak Yai, saya hampir tiap hari leher tegang. Cemasnya berlebih. Ulu hati kaku, nafas berat. Saya ingin berupaya merilekskan diri kok sulit. Bagaimana mengatasinya? Saya mencoba meditasi kok sulit. Pak Yai, pikiran kemana?
Nah, Terutama pikiran negatif. ya itu sulitnya dihilangin. Ya saya latihan gitu aja ya, nggak usah tambah ya, tapi kok sulit gitu. Nanti kalau kita bilang begitu terus, Ya, nggak bisa. ya memang otak kita jadi begitu. Otak kita itu kan sesuatu itu kalau diulang Mas, jadi sinaps. Jadi otak itu cara kerjanya itu kayak jaringan tuh Mas. Mas Jawir kenal ini, sehingga punya jaringan gitu. Mas Jawir misalnya kenal ikatan mahasiswa ini, terus kenal ini. Mas Jawir kan jaringannya jadi kuat kan. Nah itu otak kerjanya kayak gitu. Dan itu bisa karena diulang-ulang. Karena orang mengulang-ulang. Jadi ya kata-kata sulit, kata-kata nggak mungkin, kata-kata gini, itu label-label lah. Itu kan label, nggak perlu terlalu berlebihan melabelinya. Lalu tadi apa? Tentang apa itu? Cemas ya, layar tegang ya. Ulu hati aku. Ya, kalau secara tasawuf itu menerima. Itu kan menerima apa adanya. Kayak ngawasi aja itu, diterima itu kayak mengawasi itu loh, Mas. Ya kayak Mas Jawir nonton bola Barcelona sama Real Madrid. Mas Jawir nggak dukung siapa-siapa, kayak gitu loh, Mas. Iya. Ya, itu namanya mengamat. Kalau Mas Jawahir melabeli diri sebagai pendukung Barcelona, kalau Mas Wadid apa pendukung Barcelona namanya? Barcelonista apa atau Madridista apa Madrid. Mas Jawahir kalau melabeli itu kan Mas Jawahir pemain emosional sebenarnya. Iya kan? Iya. Nanti ikut larut. Misalnya Mas Jawahir ini pendukungnya Real Madrid. Nah, pas Vini Junior gocek bola kan langsung dudukan gitu kan. Langsung harapannya muncul. Diumpan kepada apa namanya? Kylian Mbappe. Mas Jawir kan langsung seneng gitu. Ada emosi muncul ya kan karena Mas Jawir pendukung. Emosinya lebih pekat gitu loh Mas. Nah, sementara ketika Lamine Yamal yang bawa bola ke kotak penalti di tengah-tengah ada Ferran Torres gitu. Mas Jawir kan dredeg ya. Nah, kalau tadi ada harapan, ini ada ketakutan kan gitu. Jadi ketakutan sama harapan karena kita memberi label. Saya pendukung Real Madrid atau saya pendukung. Nah, coba Mas Jawir nggak pendukung kayak wasit. Ya cuma ngawasi gitu. Ya cuma ngawasi maksudnya nggak ada respon emosinya kan. Ya tapi nggak asik memang nonton bola kayak gitu. Tapi kalau biasa asik juga. Nah, sehingga saya juga kalau nonton bola itu seringkali saya membedakan respon emosi kalau saya nonton misalnya Liga Italia. Liga Italia kan kalau saya kan tidak terlalu melabeli diri Mas. Pokoknya seneng kabeh lah. Seneng kabeh pokoknya senengin lewat nonton bal-balan gitu. Tapi kalau saya sudah Liga Inggris sama Liga Spanyol, muncul rasa karena kan sejak kecilnya begitu. Oh iya, aku pakai baju Manchester City ini. Nah, iya. Itu kalau sudah melabeli sebagai saya adalah pendukung Manchester City, bahkan label itu bisa sangat kuat, Mas, bisa menjadi identitas yang pekat. City saya adalah City. Saya adalah Manchester City. Nah, itu. Nah, itu maksud saya begitu. Nah, sekarang saya memberi tips sederhana ya. Iya, ini tipsnya nih. Berarti tipsnya kan ini leher ke aku, ketegang ya. Iya. Caranya begini. Tarik nafas. Nah, tahan nafas terus nengok. Nengok sekuatnya Mas ya, sambil tahan nafas. Lalu setelah tahan nafas nggak kuat, balik. Nah, terus dihembuskan. Ya. Terus tengok lagi, gini, tahan nafas dulu ya. Tahan nafas, tengok sekuat-kuatnya jauh-jauhnya. Setelah nafas nggak kuat, balik, hembuskan nafas. Itu untuk leher kaku. Nah, untuk perut-perut yang apa tadi nggak nyaman. Iya, ulu hati. Ya saya memberi begini ya, memberi tipsnya dari Rasulullah kalau ini ya. Idza ta'alam fi jasadika dha yadaka lati ta'alam sumakul bismillahirrahmanirrahim Mas. Nah, ketika salasan. Jadi kalau pas ulu hati sakit dipegang, dibacakan bismillah 3 kali. Itu bacaan, itu ritual kayak tadi itu ritual, ini bacaan. Yang paling penting penerimaan. Yang paling penting dari tasawuf itu apa sih? Paling dari tasawuf itu kan dari Allah kan gitu kan. Iya. Ikut Allah. Kan kulon gitu. Derek. Kulon derek jenengan ya Allah. Lah carane derek Allah itu gimana? Ya menerima yang sedang ditakdirkan Allah. Yang saat ini sedang terjadi. Nyeri ulu hati diterima. Nah, lalu riyadhahnya ada zikir nafas qalbiyah itu. Nah, kalau masalah herbal, masalah jamu nanti WA saya aja. WA admin grup lah. Nanti kalau saya jawab di sini nanti jadi konten jamu nanti. Ya gitu Mas Jawahir, ada lagi. Selanjutnya dari @bustan syaqib lagi ini.
Assalamualaikum Ustadz. Sebelum saya ada tekanan hidup sampai benar nol, saya hadapi dengan ikhlas. Tiap habis zikir saya lakukan pembersihan hati dan pikiran setiap waktu dengan kholwat pas sampai benar kosong dengan nafas saking halusnya. Gak terasa mendapat bola-bola kuning keemasan masuk di kepala. Dan di badan merasa terang semua. Apa itu sebagian proses menuju alam berikutnya? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Ya bisa aja bisa enggak. Ya kan jawabannya selalu begitu. Itu bisa ya bisa enggak, bisa halusinasi bisa enggak. Nah, gitu ya. Yang jelas itu begini loh. Yang penting sebenarnya gini Mas. Ini kasare wong ngomong ya Mas. Ini kasare wong ngomong atau mudahnya orang bicara. Mau halusinasi, mau enggak halusinasi. Yang penting sebenarnya efek batiniahnya. Jangan sampai bermakna dimaknani gini Mas. Tadi masuk ke apa? Masuk mendapatkan bola-bola kuning keemasan. Terus masuk apa? Masuk ke kepala. Terus dan tanda badan merasa terang semua. Terus tanda apa? Apa itu sebagian proses menuju alam berikutnya? Nah gini, alam berikutnya itu jangan dimaknani fisik loh ya. Kalau alam berikutnya dimaknani fisik itu masih alam mulek Mas. Itu masih alam materi. Makanya nggak bisa dibayangkan, nggak bisa diukur, nggak ada jaraknya gitu. Nah, tanda orang masuk ke alam berikutnya dalam makna alam rohani itu kedamaian batin tandanya. Tandanya loh ya, tandanya itu kedamaian batin. Jadi maksud saya kalau seseorang mengalami sensasi atau persepsi, itu kan persepsi ya. Iya, persepsinya. Kan atau namanya sensualisasi Mas. Sensualisasi itu kayak bola-bola merah tadi masuk itu sensualisasi. Itu bisa halusinasi, bisa tidak loh ya. Bisa tidak. Tapi nggak usah, nggak penting. Nah, yang penting adalah perasaan batin yang muncul pada saat itu terjadi dan pada saat setelah itu terjadi gitu. Sekarang gini, misalnya Mas Jawair zikir. Waktu zikir terasa ada sinar cahaya masuk ke rongga dada Mas Jawair. Nah, ketika Mas Jawair masuk ke rongga dada dengan kedamaian masuk ada suatu sensasi sinar putih masuk. Terus itu yang dirasakan Mas Jawair apa? Kalau yang dirasakan adalah lalu muncul kesombongan, wah ini dapat aku jadi nabi. Nah, ini itu keliru berarti. Atau setelah itu, wah terus diceritakan orang-orang. Kalau cerita seperti ini nggak apa-apa. Ini kan cerita nanya ya. Iya. Maksudnya saya itu yang cerita yang dia kepengen dianggap, diagung-agungkan. Wah ini hebat, ini hebat, ini hebat. Wah nanti berarti kuwi jebakan setan Mas. Berarti itu kepleset di dalam perjalanan tasawufnya. Nah itu ya, jadi saya nggak akan menjawab pertanyaan apakah itu tanda mau masuk ke alam berikutnya, saya nggak akan jawab. Memang nggak bisa dijawab. Memang nggak bisa dijawab Mas. Nah siapapun misalnya yang bisa memastikan, wah repot. Bola-bola keemasan permen coklat. Nah itu, ya saya kira gitu. Nah yang penting bukan itunya. Makanya kemarin ya waktu saya didoakan Jul Ares kan saya pesen di bukunya kan, di buku doakan Jul Ares kan saya tulis itu. Zikir itu jangan ngejar sensasi. Sensasinya muncul apa saja terima nggak usah apa Mas, nggak usah dinilai, nggak usah dianalisis, pokoknya terima aja. Kita itu sebenarnya bukan berjalan, kita itu diperjalankan Mas. Ya, kita itu bukan berjalan spiritual. Orang ketika bilang berjalan spiritual itu nuansa kesombongannya ada. Aku berjalan spiritual. Kayak sampean melaku. Padahal sampean diperjalankan Allah. Bahkan Rasulullah loh. Rasulullah itu nyebutnya di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Allah yang memperjalankan hambanya, bukan Rasulullah yang berjalan. Lah kok kita tiba-tiba ngaku kita yang berjalan? Nah gitu ya. Nah itu saya kira itu sangat penting di dalam upaya kita menjaga niat Mas ya. Niat atau menjaga kualitas batin kita di jalan tasawuf ya. Ada lagi Mas? Dari Edrita Pertiwi 3978. Ya. Kalau saat tahan nafas kurang dari 20 detik, apa mesti dilatih agar bisa meningkatkan skor tahan nafasnya? Oh ini tentang ini ya, tentang BOLT itu, tentang BOLT, body oksigen kan ingin ini yang menanyakan itu siapa? Nggak ada namanya ya. Itu Rita. Lihat ini Mbak Rita ya, Mbak Rita atau Bu Rita. Itu kan melihat konten kita yang tentang tahan nafas itu. Tahan nafas. Nah itu kan salah satu
tanda kualitas pernafasan itu nilai BOLT. Body Oxygen Level Test. Jadi, nah itu caranya tahan nafas. Nah kalau ternyata 20 memang berarti butuh latihan. Ini secara teoritik ya. Secara teoritik ilmu napas loh ya. Berarti butuh latihan. Harus berlatih untuk meningkatkan BOLT-nya. Latihannya gimana? Yaitu sadari nafas. Terus latihan tahan. Dan jangan dipaksa. Itu pesan saya. Nah, yang maksa berarti nggak lihat konten. Terutama yang usia-usia tahap lanjut. Maksudnya usia 60-an itu jangan maksa ya. Dan jangan maksa latihan nahan nafas berlebihan. Mungkin karena kalau Mas Jawair itu saya masih bisa toleransi ya. Kalau masih kepengen nahan nafas karena masih lentur, Mas. Nahan nafas itu kan terjadi kalau Mas Jawair tahan nafas penuh, tahan nafas tarik nafas itu kan paru-paru kan mengembang ya. Nah, itu kalau Mas Jawair masih muda kan masih lentur, Mas. Nah, kalau sudah sepuh, nanti Mas Jawair sudah umur 75 tahun ya nggak lentur kayak dulu, Mas. Kecuali latihan terus. Ketua latihannya sejak muda itu beda lagi. Ini nggak pernah latihan nafas, tiba-tiba umur 70 tahun pengen latihan nafas, lalu tahan nafasnya berlebihan. Ini nggak lentur, jangan-jangan nggak. Nah, coba harusnya kan begini mengembang ngempis ya. Kalau ngembang terus raiso ngempis gimana? Makanya jangan berlebihan ya ketika kecuali sudah biasa latihan. Nah, betul. Jadi memang harus dilatih dan melatihannya jangan berlebihan ya. Ya, ada lagi, Mas. Ya, satu lagi dari Halis Pak Rizal 766666. Ya. Kalau untuk pemulihan bel palsi sebelah kiri gimana? Oh, wah ini pertanyaan tentang sakit ya. Iya. Jadi ya diterima kalau di tasawuf ya. Iya. Nah, dihayati rasa apa? Ketika misalnya ngaca, bel palsi kan ininya merot itu loh Mas ya. Mas Zahir tahu nggak bel palsi? Bel palsi itu yang ininya kayak merot. apa? Kayak orang stroke. Kayak orang stroke, tapi kalau stroke kan di saraf di otaknya. Kalau ini di saraf ininya Mas, di saraf apa? Di saraf tepinya. Nah itu misalnya ngaca kan lihat kok elek gitu kan. Kalau tertawa kan nggak simetris gitu kan. Terus muncul emosi kan. Nah emosinya diterima. Tarik nafas, terima, hembuskan nafas, ikhlas. Tarik nafas, terima. Nah kalau secara fisik saya ngasih tips sederhana, dikompres garam. Jadi garam dibuntel sama kain. Nah terus dipanaskan di rice cooker. Dimasukkan rice cooker, panas atau didang. Didang. Terus nanti kan panas Mas, terus ditempel-tempel. Nah, itu nanti ditempel di sini, terutama di pojok sini Mas. Di ini loh, anu telinga ini depan-depan. Oh. Itu rutin ya, jangan terus sekali terus nggak ada efeknya. Terus putus asa, ditelateni. Nah, kalau misalnya baru kemarin Mas cepet sembuhnya. Kalau baru kemarin bel palsinya. Nah, tapi kalau ternyata sudah bulanan, ya tentu harus telaten, harus lebih telaten ya. Kalau sudah bulanan. Ya gitu Mas Zahir. Ada lagi pertanyaan? Bentar. Satu lagi ya Pak ya. Ya. Dari Ed Sutowo Tres 8167. Saya penderita kecemasan mencoba pernafasan ini, nafas terengah-engah. Jangan mencoba ya Mas ya. Menikmati. Oh, menikmati. Orang itu seringnya kan gini Mas. Ketika mau melakukan sesuatu, dia mencoba. Orang mencoba itu timbul stres. Oh. Karena pikirannya begini orang, aku mau nyoba, gitu misalnya ya. Ini tentu tidak salah loh Mas, saya nggak bahas salah, tapi punya efek mengurangi efektivitas. Saya nggak nyebut salah loh ya, tapi jadi nggak efektif gitu. Efektivitasnya berkurang lah, bukan nggak efektif. Jadi kalau orang mencoba, itu waktu melakukan kan cemas Mas. Iya. Kan mencoba, jajal lah. Nanti terus kecemasannya muncul. Jadi kecemasannya muncul bukan karena latihan nafasnya, kecemasan muncul karena kecemasan ini hasilnya piye gitu loh Mas. Kan mencoba soalnya. Iya. Nah, itu ya. Ya kalau dia mencoba, saya mencoba latihan nafas. Berarti ada semacam keraguan kan? Ragu. Nah, ragu saya ini bisa apa enggak? Nah, pas melakukan kan pikirannya akan apa kemana-mana. Akan kemana-mana. Ini kok enggak gini. Nah, nanti malah jadi terengah-engah gitu. Nah, jadinya ada efek-efek seperti itu. Yang paling bagus gimana? Paling bagus menikmati, dinikmati. Wong nafas kan sebenarnya latihan nafas saya juga nggak seneng sih sama pakai istilah latihan gitu Mas. Oh nafas itu bawaan kok. Masa nafas kan dinikmati kalau saya tuh lebih seneng gitu ya. Walaupun ketika pelatihan ya disebut pelatihan lah. Tapi sebenarnya hakikatnya pakai kata latihan itu sebenarnya ya rapatnya nggak terlalu nyaman sebenarnya. Saya pribadi loh ya. Saya lebih seneng menghayati, menikmati nafas.
dinikmati, dihayati, di apa itu ya. Nah, ini sekarang tipsnya, latihannya pakai sadari nafas saja ya. Jadi latihan menyadari nafas saja itu, Mas. Nggak usah itu latihan apa? Nggak dikasih tahu ya. Ini Nggak. itu apa? Dia cuma Oh latihan ya, saya nggak tahu itu aja. latihan nafas yang mana ya. Ya, kalau yang disebut ada ritmenya, ada yang 55, ada yang Mungkin tahan 24. napas ya bahannya. Atau mungkin tahan napas ya. Ya sudah nggak usah dulu. Pakai latihan yang menyadari napas saja. Ya, saya kira gitu ya Mas Wahid ya. Iya. Ya, untuk kali ini ya insya Allah nanti sekali lagi tanggal 8 Februari kita akan ada apa namanya apa Mas webinar panduan praktis zikir la ilaha illallah. Teman-teman bisa ikuti webinar saja atau sekalian beli bukunya ya. Iya. Untuk lebih jelasnya silakan Mas Wahid disampaikan. Ya, baik. Teman-teman, ini informasi penting untuk Anda yang ingin bergabung di webinar panduan praktis zikir la ilaha illallah. Ya. Tolong simak baik-baik tanggalnya agar teman-teman tidak perlu membayar lebih mahal. Mulai tanggal 16 sampai 31 Januari, pendaftaran dibuka dengan harga Rp35.000. Jika ingin sekalian dengan buku fisiknya, cukup Rp175.000 dan akan mendapatkan bonus 20 audio tutorial. Ya. Namun, jika teman-teman menunda dan baru mendaftar di minggu terakhir menjelang acara, yaitu tanggal 1 sampai 7 Februari, harganya naik menjadi Rp50.000 dan paket bukunya menjadi Rp200.000. Dan tentunya tetap mendapat bonus 20 audio tutorial. Ya. Begitu apa? Ya, gitu ya. Itu yang merasa berminat, kalau nggak berminat nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Kalau nggak bisa itu nggak usah dipaksakan. Yang ingin berminat bisa segera mendaftar, ya bisa menghubungi admin atau komentar di ini ya, iya, di video ini nggak apa-apa. Nanti insya Allah direspon oleh admin Tasawuf Indonesia. Terima kasih, cukup sekian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.